Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita di hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, tema kita yaitu menyerahkan kekhawatiran. Ya, kekhawatiran adalah bagian dari kehidupan kita manusia. Siapa yang tidak pernah khawatir? Kita pasti pernah mengalami apa yang namanya kekhawatiran di dalam hidup, baik khawatir tentang masa depan, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang keluarga, ya, studi anak-anak, khawatir tentang hidup, bagaimana mau makan atau bagaimana dalam pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Terutama khawatir dalam hal finansial atau keuangan. Namun firman Tuhan hari ini memberi perintah dengan tegas kepada kita, jangan khawatir. Saudara, ini bukan hanya sekedar larangan ya, tetapi ini merupakan undangan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan masalah dalam hidup ini. Ya, sekali lagi, kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru akan semakin memperburuk masalah dalam kehidupan kita. Sekali lagi Yesus berkata, saudara, dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Artinya saudara, kekhawatiran tidak akan pernah mengubah keadaan, ya. Justru kekhawatiran akan melemahkan iman, akan menguras energi dan sukacita kita, bahkan menghilangkan damai sejahtera. Ya. Kalau bisa saya katakan, mungkin kekhawatiran itu seperti kursi goyang ya. Dia terus bergerak, tetapi dia tidak akan pernah membawa kita kemana-mana. Hanya bergerak ke depan, kemudian ke belakang. Ya. Jika kita terus memegang atau ada di dalam kekhawatiran itu, kita sedang mencoba mengontrol sesuatu yang seharusnya kita serahkan kepada Tuhan. Ya, tetapi kita tidak pernah menyerahkan, tapi kita terus memegang kekhawatiran itu. Yang kedua saudara, mari kita menggantikan kekhawatiran itu dengan doa. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Saudara perhatikan, bukan sebagiannya, tetapi dalam segala hal kita menyerahkan kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita bicara mengenai doa, doa adalah tindakan untuk kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Doa adalah pengakuan bahwa kita tidak mampu, oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan karena Dia mampu untuk menolong kita. Dan doa adalah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Penyerahan diri secara total kita kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Nah saudara, jadi mari kita jadikan doa sebagai respon pertama, bukan yang terakhir. Ya. Mari kita bicarakan semua hal kepada Tuhan, bukan kepada orang lain, ya, bukan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi kita menyerahkan pertama kepada Tuhan, ya. Bahkan hal yang terkecil sekalipun ketika kita mengalami kekhawatiran, ya, sampaikan itu kepada Dia yang paling mengerti dalam hidup kita. Ya, kita harus berdoa dengan jujur dan kita terbuka kepada Tuhan. Apa yang membuat kita khawatir dalam hidup ini? Pasti banyak saudara yang membuat kita khawatir. Dan kalau kita menyimpan semuanya itu dalam hati kita, dalam hidup kita, maka itu akan menggerogoti kita dan kita akan mengalami kehancuran demi kehancuran. Yang ketiga saudara, sertai dengan ucapan syukur. Firman Tuhan juga menjelaskan di sana, Dia menambahkan dengan ucapan syukur. Saudara, ini merupakan hal penting. Mengapa saudara? Karena syukur mengubah fokus kita dari masalah kita kepada Tuhan. Ya, karena ucapan syukur mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, baik masa lalu, masa sekarang, bahkan di kemudian hari kita akan terus mengucap syukur karena Tuhan tetap baik dalam hidup kita.
Karena ketika kita mengucap syukur, itu akan membentuk iman kita untuk kita berterima kasih kepada Dia. Karena apa? Kita menyadari kita tidak mampu, kita menyadari kita bukan siapa-siapa, kita menyadari kita tidak kuat, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, memampukan kita untuk kita terus berjalan di dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 berkata di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal kita mengucap syukur, saudara. Ya, meskipun kita mengalami kekurangan dalam hidup ini, jangan kekurangan itu membuat kita khawatir dengan hidup ini. Tetapi ketika kekurangan itu, ya, kita mengucap syukur di dalamnya, maka kita menghancurkan kekhawatiran dalam hidup kita. Maka Tuhan akan turun tangan dan Dia akan memberkati kehidupan kita, saudara. Seperti seorang yang melihat gelas, ya. Orang yang bersyukur melihat apa yang masih ada, bukan apa yang kurang. Ya, dia melihat gelas itu ada air setengah, tapi dia hanya melihat yang setengah yang di atas yang kosong, tapi dia tidak melihat apa yang ada di bawah. Ya, setengah itulah air yang harus mengucap syukur untuk dia minum. Saudara, di tengah kekhawatiran, mari kita melatih diri kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah kekhawatiran, kita melatih iman kita untuk berharap kepada Dia. Kita melatih iman kita untuk bersyukur kepada Dia. Kita melatih iman kita bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan dan kekhawatiran kita. Ya. Yang keempat, saudara, hasilnya damai yang melampaui akal. Filipi pasal 4 ayat ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita. Saudara, artinya damai ini adalah damai yang tidak bergantung kepada keadaan. Ya, damai yang tidak selalu masuk akal secara manusia, tetapi Tuhan memberikan damai itu kepada kita meskipun di tengah-tengah kekhawatiran kita. Ya, tetap ada meskipun masalah belum selesai. Damai itu ada di dalam hidup kita. Karena itu damai akan terus memelihara hati kita. Ya, ketika kita mulai emosi, damai akan terus memelihara pikiran kita. Ketika kita sudah mengalami keterpurukan di dalam mental kita karena kekhawatiran. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga berkata, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera. Ya, Tuhan menjaga kita dengan damai sejahtera supaya hati kita teguh. Ya, seperti penjaga yang berdiri di gerbang, saudara. Damai Tuhan menjaga hati dan pikiran kita dari serangan kecemasan, serangan kekhawatiran, serangan ketakutan dalam kehidupan kita. Sehingga meskipun kita mengalami ketakutan atau ketakutan itu datang dalam hidup kita, kecemasan itu datang atau hadir dalam hidup kita, maka ketika damai itu ada, kita tidak akan pernah merasa khawatir dalam hidup ini. Damai bukan berarti masalah hilang, saudara, tetapi hati tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali dalam hidup kita meskipun persoalan ada di tengah-tengah kita. Ya, Tuhan tidak hanya berkata jangan khawatir, tetapi Dia memberikan jalan bagi kita. Ya, terus berdoa, bermohon kepada Dia, mengucap syukur, percaya, dan hasilnya adalah damai yang luar biasa. Hari ini apa yang sedang engkau khawatirkan dalam hidupmu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan dipikul sendiri, serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayakan semuanya kepada Dia. Karena Tuhan tidak akan pernah meminta kita untuk mengendalikan segalanya dalam hidup ini. Biarkan Tuhan yang mengendalikan. Ya, tugas kita tetap percaya kepadanya dalam segala hal, bahkan dalam kekhawatiran dalam hidupmu. Karena Tuhan terus memberikan damai meskipun kita di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah persoalan, masalah. Tuhan akan memberikan damai kepada kita dan Dia memampukan kita untuk kita tetap bertahan di tengah-tengah situasi dan keadaan apapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.